السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang mana di antara keberanian membela suku dan ingin dilihat, mana di antara tiga alasan itu yang jihad fi sabilillah. Tiga-tiganya tidak ada yang dipilih oleh Nabi. Nabi menjawab dengan jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas dan padat, tapi isinya dalam, luas, banyak, yaitu siapapun yang berperang dengan tujuan supaya kalimat Allah itu menjadi tinggi, la ilaha illallah bergema di mana-mana, artinya yang kafir pada masuk Islam, itulah perang fisabilillah, jihad fi sabilillah. Jadi sekali lagi, membunuh-bunuhi orang kafir bukan tujuan. Menguasai daerah kafir bukan tujuan. Mengeruk harta kekayaan orang-orang kafir juga bukan tujuan. Tujuan utama adalah agar orang-orang kafir itu tidak kekal di neraka. Caranya, ya baca syahadat. Karena siapapun dia, kalau belum pernah baca syahadat, maka akan kekal di neraka selama-lamanya. Walaupun cinta kepada Nabi SAW, membela Nabi, mempertahankan Nabi, mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi, tapi kekal di neraka selama-lamanya karena belum mengucapkan syahadat. Siapa dia? Abu Thalib. Abu Thalib luar biasa cintanya kepada Nabi SAW, tapi kekal di neraka selama-lamanya. Ya, kita lanjut 9. Wa'an Abi Bakrah, bukan Abu Bakar ya, Abu Bakrah, yang rukuk sebelum sampai saf, ya, masyhur ceritanya, pernah kita bahas di majelis ini. Namanya adalah Nufai bin Haris. Nufai dengan tasgir, bukan Nafi'. Di tasgir jadi Nufai, Umar jadi Umair, ya. Aminah jadi Umainah, Kitab jadi Kutaib. Kalau kitab itu tebal, kalau Kutaib itu tipis, ya. Maka kalau Umar itu besar dewasa, kalau kecil Umair. Salah satu kaidah uslub dalam bahasa Arab yang tidak ada di bahasa kita, tasgir. Nufai bin Haris Al-Thaqafi dari Saqif, sama dengan Hajjaj bin Yusuf, sama dari Saqif. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda,
idza iltaqal muslimani bisayfayhima, apabila dua orang muslim saling berhadap-hadapan dengan pedangnya masing-masing, maksudnya berkelahi, masing-masing bawa pedang, masing-masing bawa pistol, masing-masing bawa golok, itu sudah jelas mau berbunuh-bunuhan, beda sekedar tonjok-tonjokan, ya, akhirnya mati. Ini berbeda. Secara diat, bukan kisos, ya, itu pun beda, ya. Pembunuhan itu ada yang amdan, sengaja, ada yang seperti disengaja, ada satu lagi tidak sengaja. Kita sedang main panah misalnya, terkena anak kecil meninggal, jelas ini tidak sengaja. Ada seperti disengaja, syibhul am, kamu bocah nggak bisa diem ya, rasain nih, kita gampar, mati, ya. Apakah dia niat membunuh? Insya Allah tidak. Mana ada orang membunuh dengan cara menggampar atau ngepret atau mukul, ya, tapi akhirnya mati, ya. Nah, itu ada hukumannya tersendiri. Ini luar biasa Islam, ya, begitu kaya hukum. Pembunuhan aja ada 3. Di undang-undang kita barangkali cuma ada 1. Di Islam ada 3. Hukumannya beda-beda. Ada kisos, ada diat, dan seterusnya. Nah, ini dua-duanya siap membunuh. Orang pakai pedang. Kalau kita sekarang pakai pistol misalnya, golok misalnya, udah jelas niat mau membunuh, bukan tangan kosong. Fal qatilu wal maktul, maka baik yang membunuh ataupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sama. Yang membunuh di neraka, yang dibunuh juga di neraka. Rupanya ada kemuskilan pada diri sahabat. Maka bertanya, si Nufai, Abu Bakr bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maktul. Ya Rasul, yang membunuh, iya jelas membunuh. Lalu bagaimana yang terbunuh? Masuk neraka juga? Padahal dibunuh dia. Mungkin mengayunkan pedangnya juga belum, mungkin pasang kuda-kuda juga belum, malah cepat, lawannya ini cepat. Apakah neraka? Kata Nabi, neraka. Kenapa? Innahu kana harisan ala qatli sahibi, karena dia sudah bertekad bulat mau membunuh. Dia haris sudah bertekad bulat niat mau membunuh, maka dapat dosa membunuh, terancam neraka. Walaupun tidak kesampaian. Bagaimana? Pengen minum khamr lalu nggak kesampaian? Sama, masuk beda. Bagaimana mau berjudi tapi nggak kesampaian? Sama, sudah berdosa. Mau narkoba tapi nggak kesampaian, sama. Mau korupsi tapi nggak kesampaian, keburu ketahuan, sama. Kalau niat itu tidak hilang, gitu ya. Antum jangan salah faham dengan hadis yang sudah kita lewati, ya. Man hamma bi hasanatin, barang siapa yang berniat mau melakukan kebaikan,
falam ya'malha, lalu dia tidak jadi melakukan kebaikan itu, maka sudah ditulis pahala. Barang siapa man hamma bisayyi'atin, barang siapa berniat berbuat buruk lalu tidak dilakukan, maka dia tidak berdosa. Apakah bertentangan dengan hadis ini? Tidak, karena tidak mungkin ada dua hadis sahih bertentangan. Pernah kita bahas kan, ada 4 kemustahilan, ya. Tidak mungkin ada ayat bertentangan dengan ayat, tidak mungkin ada hadis sahih bertentangan dengan hadis sahih, tidak mungkin ada ayat bertentangan dengan hadis sahih. Yang terakhir, tidak mungkin ada ayat atau hadis sahih bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ini tidak mungkin, ya. Ilmu pengetahuan yang benar, ya, bukan teori. Manusia katanya dulunya itu dari kera. Ini ilmu pengetahuan bukan? Jelas bukan. Itu teori. Namanya teori, bisa benar bisa salah, namanya juga teori. Ilmu pengetahuan itu bukan teori, sudah ketemu bahwa air akan mendidih di suhu sekian, air akan membeku di suhu sekian. Nah, itu ilmu pengetahuan. Tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, begitu pula dua hadis ini. Apakah bertentangan? Tidak. Sama sekali tidak. Ya. Gimana tidak? Kok dibaca sekilas bertentangan? Iya, sekilas. Tapi kalau kita fahami, kita renungi, kita jamak, insya Allah ketemu. Anda masih ingat, ya? Kalau ada dua ayat seolah bertentangan, dua hadis seolah bertentangan, atau ayat dan hadis seolah bertentangan, maka jangan buru-buru memakai cara thoriqatut tarjih. Itu nanti, itu belakangan, kalau sudah kepepet, sudah nggak ada jalan. Sebelum kita tempuh thoriqatut tarjih, tempuhlah thoriqatul jam'i, menjamak, mengkompromikan. Kalau thoriqatut tarjih, memakai yang satu, membuang yang lain. Kita pakai yang satu nih, yang ini buang aja. Itu sudah kepepet. Ya, nanti akan ada pembahasan. Adapun langkah pertama ketika kita mendapati dua dalil seolah bertentangan, kita harus memakai cara thoriqatul jam'i, dijamak, dikompromikan. Gitu. Bagaimana cara menjamaknya? Para ulama sudah memberikan contoh, keterangan bahwa yang sudah berdosa walaupun baru niat, itu niat yang sudah tekad bulat. Istilahnya kalau mau membunuh sudah ngasah bolong, kalau mau mabuk sudah beli homernya, gitu ya. Kalau mau berjudi sudah mempersiapkan uangnya, alat judinya, maka ini sudah dosa walaupun tidak kesampaian. Nggak jadi judi karena keburu polisi datang, nggak jadi minum khamar keburu pagi misalnya, tapi niat masih ada, maka dosa. Sebagaimana ini. Beda kalau sekedar terlintas. Nah, man hamma bisayyi'atin, hamma di sini difahami sebagai terlintas. Terlintas keinginan untuk minum khamar. Teringat 10 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu suka minum khamar, enak. Lalu malam itu dingin-dingin, hujan-hujan, sendirian, terlintas membayangkan ingin minum khamar. Habis itu hilang lagi.
Habis itu niat itu hilang. Ini berdosa tidak? Tidak. Tidak. Sekedar terlintas saja. Itu ham. Beda dengan niat, azam. Azam niat tekad bulat. Sudah mempersiapkan uang, sudah nyelah motor, nyalain mobil untuk cari khomer, nah sudah berdosa. Walaupun malam itu nyari ke sana kemari tutup semua misalnya, nggak ada yang jualan sampai pagi, dia masih nyari dosa. Ya, kecuali niat itu dibatalkan. Sudah niat nyari khomer jam 10, setengah 11, tiba-tiba lewatin masjid ya, di masjid ada yang baca Al-Quran misalnya ya. Dia sadar ya. Orang-orang pada baca Al-Quran, kenapa saya mau mabuk ini ya, hina amat saya ya, terlaknat amat saya ini, astagfirullah, putar balik ya, dibatalkan ya. Dosa apa tidak? Pahala. Bukan enggak dosa, malah dapat pahala. Mana dalil? Mana dalil? Sudah lewat apa belum ya? 3 orang yang terjebak di dalam goa. Kan salah satunya berniat buruk, berniat zina kan? Dia batalkan. Dia nggak ngapa-ngapain. Dia cuman itu berniat zina, sudah ada kesempatan dengan sepupunya itu, sepupunya sudah mau walaupun awalnya tidak mau ya, dia batalkan. Maka bukan tidak dosa lagi, malah dapat pahala. Gitu ya. Nah, tentu contoh di hadis ke-9 ini dia tidak batalkan. Ya dia mau bunuh dengan pedangnya itu. Tapi keduluan, maka dua-duanya neraka. Ya. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, man azama ala maksiyatin biqalbihi, barang siapa berazam. Maka kalimatnya di sini azam, bukan ham. Kalau ham terlintas saja seperti tadi, pasti namanya manusia ya. Pernahkah antum terlintas dalam hati antum mau berbuat dosa? Pernahkah? Kalau nggak pernah berarti antum bukan manusia, berarti antum malaikat. Ya, pastilah, pasti terlintas, pasti, entah masalah syahwat, entah masalah emosi, entah apalah, pasti ada. Nah, ini azam, bertekad bulat untuk berbuat maksiat dengan hatinya, wa wattana nafsahu 'alaiha wa basyara asbabiha, dia sudah melakukan sarana-sarananya tadi, golok sudah diasah, pistol sudah disiapkan, kalau minum khamr uang sudah disiapkan, sudah naik motor dan seterusnya, maka istahaqqal uqubah, sudah berdosa dan akan mendapatkan hukuman. Balasan bagi orang membunuh apa? Disiksa begini, dia akan disiksa seperti itu. Sama dengan yang membunuh. Ya. Disinilah kita wajib batalkan. Jika ada di antara antum yang sedang berniat untuk berbuat maksiat, wajib dibatalkan. Dan antum akan dapat pahala. Wa amruhu ila Allah, adapun hasil akhirnya ya terserah Allah. Kan Allah Maha Pengampun. Gitu ya.
In syaa 'adzabahu wa in syaa 'afa anhu. Kalau Allah mau, Allah azab dia, emang dosa. Tapi kalau Allah mau, Allah ampuni. Kan Allah Maha Pengampun. Adakah yang bisa menghalangi ampunan Allah? Jibril misalnya, Mikail misalnya, nggak bisa. Ya Allah, dia selama 50 tahun berbuat maksiat, ya Allah. Kemudian dia baru mulai tobat, baru seminggu mulai sholat, meninggal. Apa pantas engkau ampuni ya Allah? Bahkan baru sholat sekali taruhlah. Barangkali di akal Jibril nggak pantas, Allah nggak peduli. Allah nggak peduli. Oleh karena itu kan Jibril ketakutan. Saat Fir'aun megap-megap, timbul tenggelam, lalu mengucapkan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, bi Rabbi Bani Israel. Aku percaya dengan Tuhannya Bani Israel. Ya. Nah, sampai di sini belum membuat Fir'aun masuk Islam. Fir'aun akan dinyatakan sebagai masuk Islam kalau mengucapkan la ilaha illallah. Oh, di sini Jibril ketakutan. Gimana kalau sampai Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah? Ya surga lah. Kata Jibril, enak amat gitu ya. Ratusan tahun mengaku sebagai Tuhan, menyesatkan sekian ribu manusia. Akhirnya masuk surga. Nah, ini menunjukkan bahwa Jibril nggak tahu menau kehendak Allah itu seperti apa, dan Jibril sadar betul bahwa kehendak Allah itu rahasia. Jibril tidak Jibril tidak nyantai-nyantai, orang biarin aja, pasti neraka kamu. Ya. Nggak bakalan kamu. Sebelum mati mengucapkan la ilaha illallah, nggak bakalan, pasti neraka. Enggak. Jibril sadar betul bahwa kehendak Allah itu rahasia. Dan ada kemungkinan Fir'aun baca la ilaha illallah, maka Jibril panik. Ya. Ada riwayat Jibril mengambil pasir, disumpalkan ke mulut Fir'aun itu. Gitu. Nah, termasuk ketika Nabi Ibrahim detik-detik mau dibakar, sudah diikat, kayu sudah dinyalakan, sama Jibril juga panik. Ya. Ini sekali lagi membuktikan bahwa Jibril tidak tahu hal yang gaib. Jibril tidak tahu kalau akhirnya Nabi Ibrahim selamat. Tidak tahu tentang ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, belum tahu Jibril. Ya, itu sekelas Jibril. Tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, walaupun nantinya ini 5 menit kemudian, nggak tahu. Bagaimana hari ini ada seorang yang berilmu katanya, kiai katanya, mengaku bisa tahu apa yang akan terjadi. Dusta, kadzab, bohong. Wajib kita dustakan. Wa yanbani ala dzalik, dari sini bisa disimpulkan bahwa annal iradatal jazimata, bahwa keinginan yang tekad bulat, takumu maqamal fi'lil kamil, sudah sama persis dengan perbuatannya. Luar biasa ya. Maka alangkah bahagianya kalau antum selama ini berniat, bertekad bulat untuk umroh misalnya, untuk haji misalnya, untuk bangun masjid misalnya, untuk bangun pesantren misalnya. Dapat pahala apa tidak? Dapat. Dapat. Ya. Antum
antum lewat jalan itu, antum sering makan atau minum di warung itu, nggak jauh dari situ ada masjid yang sudah bertahun-tahun nggak jadi-jadi. Ya kemungkinan besar kekurangan dana. Lalu sambil minum es, sayang saya orang miskin. Seandainya saya punya uang, jadi masjid ini. Ya, dan itu dalam hati ya, nggak usah ngomong, ya nggak perlu ngomong. Ya. Dalam hati mana ada yang bohong? Nggak ada hati bisa bohong. Yang bisa bohong itu mulut, tulisan itu bisa bohong. Hati nggak mungkin, hati pasti jujur. Ya. Di hati antum, kalau saya punya uang, insya Allah selesai masjid ini. Ya, udah habis itu pergi, nggak pernah lewat situ lagi. Apakah antum dapat pahala bangun masjid? Dapat? Dapat. Luar biasa Allah menghargai hati kita. Maka betapa bahagianya, betapa beruntungnya kalau apa yang ada di hati kita itu niatnya baik. Ya. Tapi sekali lagi hati ya, nggak usah ngomong. Kalau ngomong belum tentu benar. Kalau hati pasti jujur. Ya, yang kedua. Khawatirul qalbi wa wasawisun nafsi minal ma'fuwi anhu. Sebaliknya, kalau sekedar wiswas, tadi lintasan-lintasan dalam hati, itu kalau dosa dimaafkan. Gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah? Keburukan apapun yang kalian tampakkan atau kalian sembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah bikin perhitungan. Berarti dosa walaupun lintasan-lintasan doang. Mana ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Maksudnya ini keburukan ya. Keburukan yang kalian tampakkan atau yang kalian sembunyikan, sama Allah bikin hisab perhitungan. Apa jawabnya? Apa jawabnya? Mansuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ayat ini mansuh. Seandainya ayat ini tidak mansuh, barangkali setiap hari kita berdosa. Nah, setiap hari pasti ada pikiran buruk, pikiran kotor, lintasan-lintasan keburukan, maksiat di hati kita, di kepala kita, pasti. Alhamdulillah ayat ini mansuh. Ya, panjang cerita asbabun nuzul kenapa jadi mansuh ya. Diawali dari keberatan para sahabat ketika baru saja turun ayat ini, maka para sahabat menghadap kepada Nabi. Ya Rasul, kullifna minal amal. Ya Rasul, selama ini kita dibebani kewajiban-kewajiban. Untuk salat, insya Allah kami sanggup. Untuk saum, insya Allah kami sanggup. Untuk jihad, insya Allah kami sanggup. Untuk tidak berzina, untuk tidak minum khamar, untuk tidak berjudi, insya Allah kami sanggup. Tapi untuk menjaga hati, tidak ada keburukan di hati, ini yang kami tidak sanggup. Ini yang berat bagi kamu. Ya. Nabi menasehati, jangan kalian ikut-ikutan. Siapa? Jangan kalian ikut-ikutan Bani Israel, Yahudi. Sami'na wa asayna. Kami dengar, tapi kami tidak mau taati. Jangan. Ucapkan oleh kalian sami'na wa ata'na. Walaupun berat. Karena ini perintah Nabi, ya sudah.
Para sahabat meninggalkan Nabi dengan mengucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rupanya ucapan para sahabat inilah yang diabadikan oleh Allah dalam rangka memansuh ayat tadi. Memansuh ayat yang wa in tubdu ma fi anfusikum itu au tukhfuhu yuhasibkum billah. Lalu ayat mana yang memansuh? Mansuh pasti ada yang memansuh ya. Istilahnya ada nasihnya. Ada mansuh, ada nasih. Mana nasihnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini yang memansuh ayat tadi. Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban yang di luar kesanggupannya. Nggak sanggup. Kalau hati kita terus bersih, hati kita tidak ada lintasan maksiat, di hadapan kita ada seorang nenek-nenek dan di hadapan kita ada seorang gadis cantik luar biasa, hati kita sama saja, nggak mungkin. Ya bukan laki-laki lah ya, pasti hati kita beda. Ya, kita ngobrol sama nenek-nenek, ya biasalah. Habis itu kita ngobrol dengan gadis cantik luar biasa, pakaiannya nggak sempurna, ya nggak mungkin. Nggak mungkin hati kita nggak ada apa-apanya, ya pasti, gitu ya. Ini dimaafkan oleh Allah, gitu. Dimaafkan ketika terbersit di hati, nggak dosa, ya. Yang dosa kalau ntar malam ada acara nggak dek? Nggak, kita makan malam di puncak, itu udah dosa, ya, udah bukan lintasan lagi, sudah di mulut, sudah berniat, itu sudah dosa, ya. Maka ayat ini tidak seperti yang difahami oleh sebagian saudara-saudara kita. Sebagian saudara kita memahami la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu Allah tidak akan menguji seseorang dengan ujian yang orang itu tidak sanggup memikulnya. Misalnya saya diuji dengan wanita nggak sanggup, maka nggak mungkin Allah menguji saya dengan wanita. Betul? Betul? Salah. Allah tahu saya diuji dengan jabatan nggak akan sanggup. Artinya saya akan korupsi, saya akan jauh dari masjid, jauh dari sholat, maka Allah tidak mungkin menguji saya dengan jabatan. Betul? Salah. Salah besar. Allah tahu saya diuji dengan harta nggak sanggup. Kalau saya kaya, saya akan meninggalkan sholat misalnya, akan banyak berbuat maksiat, maka tidak mungkin Allah menguji saya dengan kekayaan. Betul? Salah. Salah besar. Dan sudah di depan mata banyak sekali. Sebelum kaya, begitu rajinnya ke masjid. Begitu kaya, rajin ke tempat maksiat. Sebelum jadi pejabat, wah luar biasa. Ucapannya dialis sekali. Begitu jadi pejabat, korupsi. Ya. Apa Allah tidak tahu kalau si fulan ini diuji dengan kekayaan, diuji dengan jabatan, tidak akan kuat? Apa Allah tidak tahu? Ya pasti tahu lah. Allah maha tahu kan, tapi Allah tidak peduli. Disitulah terusan ayat ini, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan uji kami dengan ujian yang kami tidak sanggup memikulnya. Karena seringkali Allah menguji manusia dengan ujian yang tidak sanggup dipikul oleh manusia itu, makanya jadi dosa, jadi meninggalkan sholat, jadi berbuat maksiat dan seterusnya. Ya, jadi yang benar tadi itu, kalau tidak sanggup membersihkan hati
ya memang nggak harus bersih. Yang penting jangan dikeluarkan. Kalau tidak sanggup sholat sambil berdiri, ya nggak usah berdiri, boleh dengan duduk. Kalau tidak sanggup puasa Ramadan, ya nggak usah puasa Ramadan. Bayar fidyah saja atau diqadha di bulan lain. Kalau tidak sanggup bayar zakat, ya nggak usah bayar zakat, malah dizakati. Kalau tidak sanggup pergi haji, ya nggak usah. Justru ini yang dilanggar oleh banyak kaum muslimin, nggak sanggup pergi haji, maksain, setor, ya, padahal dia nggak sanggup. Maka muncul keburukan luar biasa. Mestinya ngantri cuman 2 tahun, 3 tahun, ini jadi 7 tahun, 15 tahun. Karena apa? Karena yang tidak sanggup pergi haji, dia memaksakan diri. Udah begitu malah dikasih difasilitasi, ya, biar bapak ibu namanya masuk, udah setor aja dulu 25, ya. Mestinya jangan. Siapa yang punya uang untuk pergi haji, store berapa, misalnya 80 juta, ya 80. Nggak punya uang segitu, ya jangan, berarti nggak sanggup kan. Ini difasilitasi gitu. Bahkan bukan 25 juta lagi, 5 juta. 5 juta uang bisa masuk, yang 20-nya ditalangi bank. Udah maksain diri, riba lagi, ya kan nggak mungkin 20 juta itu nanti dibayarnya 20 juta, pasti lebih. Namanya juga bank, riba kan. Ini gara-gara kaum muslimin tidak faham kaidah ini. Coba kalau mayoritas kaum muslimin di negeri kita faham kaidah ini, nggak usah daftar, orang nggak sanggup, gitu. Akhirnya kan jadi sedikit yang daftar. Insya Allah antrian tidak terlalu panjang. Sekarang ini kasihan yang punya uang. Uang ada bisa, tapi mau berangkat nunggu sekian belas tahun, sekian puluh tahun, kan kasihan. Gara-gara yang nggak mampu memaksakan diri. Emangnya Allah bangga kalau kita nggak mampu lalu memaksakan diri? Kita nggak sanggup jalani, lalu kita merangkak, ngisot ke masjid untuk salat berjamaah. Allah senang? Enggak. Allah bangga? Enggak. Allah maunya kita ini beribadah dengan nyaman, tenang. Jangan memaksakan diri, takalluf. Maka para ulama itu ketika memuji keutamaan sahabat adalah manusia yang paling jauh dari takalluf. Beda dengan kita ini luar biasa banyak sekali takalluf. Para sahabat jauh dari takalluf. Kemudian at-tahdziru min iktitalil muslimin, peringatan jangan sampai kita membunuh sesama muslim. Dosanya besar sekali. Membunuh orang kafir dosa, membunuh orang muslim lebih besar lagi dosanya. Membunuh seorang muslim ada kisos, membunuh seorang kafir tidak ada kisos. Dosa tapi tidak ada kisos. La yuqtalu muslimun bikafirin. Seorang muslim tidak boleh dikisos, dihukum bunuh gara-gara dia membunuh seorang kafir, ya. Al-muradu minal iktitalil manhi anhu huwa ma kana 'ala dunya jahlan au baghyan au dhulman. Membunuh yang dosa ini
adalah karena hawa nafsu dunia, kejahilan, kedzaliman. Karena ada membunuh tapi tidak berdosa. Membunuh tapi tidak berdosa. Apa misalnya? Membela diri. Ada orang mau membunuh kita. Apakah kita boleh membela diri dengan cara membunuh dia? Boleh. Kalau kita tidak bunuh dia, dia akan membunuh kita. Bolehkah kita bunuh dia? Boleh. Ya. Kemudian kisos. Kemudian zina muhsan. Orang yang sudah pernah nikah tapi berzina. Ini pun harus dibunuh. Dan dibunuhnya tidak dengan pedang, tidak dengan pistol, tidak digantung, tapi direjam. Ya, ada caranya sendiri. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.